Assalamualaikum Sobat Football United. Gue ingin membahas terkait dengan lini tengah Manchester United yang memang ini sangat dinamis sekali setelah Manchester United. Here we go pertama, Ederson, pemain lini tengah, belum akan berhenti di Ederson. Manchester United masih mengincar pemain kedua, bahkan bisa jadi pemain ketiga ya. Untuk lini tengah, pengisi posisi dari Casemiro, pemain yang akan diduetkan dengan Kobbie Mainoo, sekaligus juga melakukan kerjasama dengan pemain-pemain lain, termasuk juga dengan sang kapten Bruno Fernandes. Siapa ini pemain selanjutnya? Nah, Manchester United disebutkan kalau mengincar pemain premium, marquee player untuk posisi lini tengah ini. Tapi keadaan tidak mudah ya, karena misalnya ada nama Elliot Anderson yang disebutkan sebelumnya, tapi Nottingham Forest memasang angka yang cukup tinggi. Bahkan tawaran pertama dari Manchester United yang diulangi oleh Manchester City ya, diluncurkan untuk Nottingham Forest ini ditolak karena tidak cukup atau tidak sesuai dengan valuasi yang diinginkan oleh Nottingham Forest. Nottingham Forest nampaknya memang berancang-ancang akan bersiap untuk mungkin melakukan negosiasi dengan Kaku, katakanlah seperti itu. Mereka tahu Elliot Anderson pemain bintang, pemain kunci, dan mereka juga tahu ada peminat nih. Nah, di situ juga penting ya bahwa ada peminat dan mereka tidak ragu-ragu terkait dengan hal itu. Tapi kalau gue lihat di sisi lain, akankah misalnya negosiasi ini buntu dan Elliot Anderson akan tetap berada di Nottingham Forest? Kayaknya kok tidak ya. Fakta bahwa situasi seperti ini mungkin tidak terulang di periode selanjutnya, di mana Elliot Anderson, pemain masih berusia 22 tahun kurang lebih, yang diminati oleh dua klub dari Manchester, klub yang saat ini berada di zona Liga Champions. Bahkan kalau terkait dengan Manchester City melakukan rebuild squad, lalu Manchester United juga sedang dalam situasi yang positif, katakanlah seperti itu, untuk pemain berusia 23 tahun ini. Ini keadaan yang menarik sih menurut gue, yang belum tentu akan terulang musim depan, sehingga ya inilah momentumnya. Nottingham Forest juga merasa belum tentu musim depan ada valuasi setinggi ini untuk Elliot Anderson, di mana ya durasi kontraknya kan juga akan semakin berkurang dan itu akan mempengaruhi valuasi. Jadi ada banyak hal yang nampaknya akan menjadi urgensi untuk pemain ini akhirnya lepas dari City Ground, stadion dari Nottingham Forest ya di musim ini. Tapi memang nampaknya proses sendiri akan terjal ini. Nah, tapi ada situasi yang menarik ya. Fabrizio Romano menginformasikan bahwa Manchester City mempertimbangkan kemungkinan untuk all in, all out untuk mendatangkan Sandro Tonali kalau mereka tidak bisa mendapatkan Elliot Anderson. Manchester United secara dekat mengikuti situasi dengan Elliot Anderson. Nah, ini menarik. Manchester City mereka berminat terhadap Elliot Anderson, tapi tidak satu-satunya. Mereka juga melihat Sandro Tonali sebagai pemain yang memiliki profil yang mereka inginkan, katakanlah seperti itu. Untuk mendatangkan dua pemain ini sekaligus nampaknya tidak demikian. Kenapa? Karena dua pemain ini sama-sama mahal harganya. Nah, kalau semisal ada situasi terkait dengan Manchester City dengan Elliot Anderson di mana mereka harus melakukan manuver kepada Sandro Tonali, menurut gue bisa jadi ya ini akan ada domino effect. Dan domino effect-nya bisa jadi akan menguntungkan Manchester United. Kenapa? Ya, kalau Manchester City misalnya pivot lalu mereka justru mendatangkan Sandro Tonali dan mereka all out, maka Manchester United berpeluang menurut gue untuk bisa mendapatkan Elliot Anderson mungkin dengan angka yang lebih rendah, bahkan dari angka yang ditawarkan oleh Manchester City kepada Nottingham Forest. Tapi mungkin tidak kira-kira Manchester City ini bergerak untuk mendatangkan Sandro Tonali dari Newcastle United. Ya, menurut gue peluang tersebut bisa-bisa saja. Newcastle United juga melakukan rebuild squadnya ya. Mereka sudah melepas Anthony Gordon dengan angka tinggi, tapi mereka juga tetap membutuhkan income untuk bisa melakukan pembangunan ulang skuadnya. Sandro Tonali sendiri, bahkan dari musim dingin kemarin, ini kan dikaitkan dengan pintu keluar dari St. James Park. Dan kalau seandainya Manchester City datang mengetuk pintu dari Newcastle United ataupun juga Sandro Tonali, menurut gue punya peluang besar ini akan mendapatkannya, tapi tentu saja tergantung misalnya berapa angka yang diinginkan oleh Newcastle United. Menurut gua Manchester City mungkin tidak ingin ada di situasi 100 jutaan ya, mungkin sekitar 90 sampai 100 jutaan, tapi kalau misalnya Sandro Tonali valuasinya ada di
zona tersebut, bukan tidak mungkin Manchester City akan bergerak untuk mendatangkan Sandro Tonali. Dan seperti gue katakan tadi, Elliot Anderson menjadi dalam tanda kutip terbebas nih. Nah, Manchester United ada peluang untuk bisa mendatangkan, dengan catatan ya valuasinya juga tidak terlalu drop dari angka yang diinginkan oleh Nottingham Forest. Itu saja tidak. Ada satu faktor menurut gue yang juga bisa menjadi penentu, yaitu adalah sang pemain sendiri. Sang pemain Elliot Anderson menurut gue juga harus menunjukkan sikapnya ini kepada klub ya. Kalau dia memang sudah tidak ingin lagi di Nottingham Forest, dan bahkan kalau dia sudah punya destinasi yang ingin dia tuju, misalnya Elliot Anderson ingin ke Manchester City ataupun juga ke Manchester United, ya dia juga harus bereaksi. Dia harus juga melakukan semacam kayak komunikasi atau bahkan aksi-aksi tertentu ya. Dan kita tahu hal ini bukan hal yang baru terjadi di dunia bursa transfer. Misalnya ada pemain yang ingin pergi dari sebuah klub menuju klub tertentu, ya melakukan protes misalnya, atau komunikasi yang mungkin agak sedikit lebih keras, atau bahkan sampai dengan mogok latihan. Hal-hal seperti itu sangat banyak sekali terjadi. Dan ingat, dan ini mengingatkan gue, terkait dengan Anthony sebelum pindah dari Ajax ke Manchester United, dia kan juga sempat mogok latihan itu bersama dengan Ajax. Pada akhirnya tetap ke Manchester United dengan angka yang juga cukup tinggi ya. Dan menurut gue itu bisa saja dilakukan oleh Elliot Anderson. Tapi apakah perlu dilakukan saat ini? Nah, ini yang menarik karena Manchester City sudah melakukan tawaran pertama dan ditolak oleh Nottingham Forest. Dan gue nggak tahu nih bagaimana dengan tawaran selanjutnya yang kabarnya akan segera dilakukan juga oleh Manchester City. Walaupun demikian, gue menilai atau memperkirakan ya, tawaran ini tidak akan datang terus-menerus. Mungkin akan sudah dicoba sekali, mungkin 2 kali, mungkin maksimal 3 kali. Tapi setelah itu tidak terjadi, ada juga semacam kayak dignity atau kayak martabat yang ingin dijaga ya, dengan tidak terlalu dalam tanda kutip mengemis bernegosiasi juga. Apalagi untuk klub seukuran Manchester City. Menurut gue seperti itu ya, secara ringan amatiran, gue bisa jadi salah. Lalu mereka akan bergerak menuju target yang lain. Nah, Manchester United di situ ada peluangnya. Cuman situasi untuk Manchester United adalah, apakah Manchester United ingin mengambil resiko dengan mereka sabar menunggu, siapa tahu ada durian runtuh dalam tanda kutip ya, negosiasi gagal setelah berkali-kali, maka mereka bisa menyalip di tikungan. Ya, kalau itu terjadi. Kalau itu ternyata tidak terjadi. Sementara di sisi lain, Newcastle United dengan Sandro Tonali yang kabarnya juga diminati oleh Manchester United sudah merasa bahwa angkanya juga terlalu tinggi. Dan kalau waktu sudah keburu bergulir terlalu jauh, masa persiapan skuad ini kan sudah bergulir juga. Dan mendatangkan pemain dengan periode yang terlalu sempit, apalagi akhir-akhir bursa transfer, gue gak suka dengan hal ini gitu loh. Kesannya panic buying, lalu juga masa adaptasi, persiapan dengan skuad Manchester United yang sudah ada untuk pemain baru ini juga tidak maksimal. Akan ada pengaruhnya juga untuk perjalanan selanjutnya. Hal ini sebenarnya tidak gue nggak suka gitu loh sebenarnya dengan hal seperti ini. Tapi ya ini cukup menarik keadaan ini bahwa ada domino effect. Tentu saja manajemen Manchester United memiliki informasi, memiliki perhitungannya sendiri, dan ini yang gue sedang nantikan ya, bahwa Manchester City, Manchester United dikaitkan dengan 2 nama yang kebetulan sama-sama marquee player, sama-sama premium player, dengan kebetulan sama-sama harga juga tinggi. Ini menarik sih menurut gue ya. Akankah memang 2 pemain ini akan pergi ke kota Manchester, ke tim yang berbeda-beda? Kalau ditanya, Bang, lebih pilih mana nih, Sandro Tonali atau Elliot Anderson? Gue sih secara nggak amatir, gue masih memilih Elliot Anderson kalau gue. Tapi bukan nomor sobat Football Hati, lebih milih Elliot Anderson atau Sandro Tonali? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, lebih menanti atau lebih memilih Manchester United menanti dulu situasi ini, atau sudah lupakan saja, tutup pintunya, bergerak mendatangkan target lainnya? Silahkan drop di kolom komen sobat Football United. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.